Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue masih di RID. Kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, seperti yang kalian lihat nih, gue masih pakai masker. Baiknya kita copot aja kali ya, biar lebih jelas. Oke, dan sebelumnya juga gue mau ucapin terima kasih untuk Mas Aji. Mas Aji itu udah pernah ada di video gue sebelumnya, mukanya kurang lebih kayak gini, yang udah minjemin motor ini untuk di-review dan dipinjem dulu sebentar. Thank you Mas Aji. Oke, kita lanjut aja. Seperti yang kalian lihat di sini, gue lagi bersama Yamaha X-Max 250. Di video ini gue pengen nge-review, gue akan share sekilas aja dan kelemahan dan kelebihan dari Yamaha X-Max ini, oke? Iya. Pertama kita bahas dulu bagian depannya ini. Di sini kalau kalian lihat nih, Yamaha X-Max ini punya windshield yang cukup tinggi, dan ini kelebihannya dia bisa di-adjust, jadi bisa kita atur ketinggiannya. Kalau kalian lihat di sini, secara bautnya di sini kelihatan nih, jadi bisa kita turunin dan naikin sesuai dengan tinggi badan si pengendara. Kita ke bagian lampunya. Nah, di sini kalau kalian lihat tuh, lampunya udah ada garis LED-nya. Ini udah keren banget. Seperti apa ya? Mata gitu ya, jadi kesannya itu sangar, cowok banget gitu. Kemudian ini udah pasti dia pengeremannya sistemnya ABS, jadi udah automatic brake system, jadi dia udah mengurangi resiko kalau kita ngerem mendadak. Kemudian ini bannya ukuran 120/70. Kemudian kita ke bagian depan sini, gue naik aja kali ya biar lebih jelas. Ini kita ke bagian dashboard dari X-Max. Kalian lihat di sini. Jadi kalau mau hidupin, ini posisi mati nih. Kalau kalian lihat di sini off. Untuk menghidupkan mesinnya kita tekan dulu, terus kita putar ke kanan 2 kali. Nah, kalian lihat di dashboardnya udah nyala. Di sini udah ada tulisan welcome board kata dia. Wah, ini keren banget nih dashboardnya. Jadi di sini sebelah kiri itu ada speedometer, sebelah kanan ini ada tachometernya, dan kita bisa atur juga informasi yang ada di dashboard ini. Nah, cara mengaturnya itu ada di sebelah kanan sini nih. Ini ada tombol trip dan info. Tinggal geser aja ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau ke kanan tuh di situ kita bisa lihat pengaturannya. Ya, di sini rata-rata average-nya itu 17 km per jam. Kemudian di sini bisa lihat temperatur 32 derajat. Terus ini ada baterai. Terus di sini ada TCS on. Ini adalah salah satu fitur dari Yamaha X-Max. Gue lupa apa namanya. Kalau nggak salah traction. Jadi fitur ini berfungsi untuk mencegah ban belakang slip, mengurangi kecelakaan lah untuk pengendaranya. Terus di sini bisa kita juga atur odometernya. Terus ada pengaturan trip. Ini ada waktu, oil, V-belt, dan seperti itu. Terus di sini ada untuk indikator bensin, dan di sini untuk indikator suhu, temperatur. Kemudian dari sini di X-Max ini juga ada 2 tempat penyimpanan. Yang pertama di sebelah kanan. Ini cara bukanya kita tekan aja. Ini harusnya kebuka nih. Nah, di sini ada 1 laci tempat penyimpanan, lumayan cukup dalam dan besar nih, mungkin 2 handphone udah bisa masuk ke sini. Ini sebelah kiri, ini nggak bisa ditekan, tapi kalau kita buka dari kuncinya dia, kita putar ke kiri sekali, terus pencet ini.
baru kebuka. Nah, di sini ada charging 12 volt. Jadi kita bisa ngecas HP kita di sini. Nah, itu dia fungsinya kenapa ini ada kuncinya, mungkin untuk menghindari hilang HP kita saat dicas. Jadi harus perlu dikunci karena juga selain handphone juga bisa kita taruh dompet di sini atau barang-barang berharga. Oke, kemudian kita ke bagasinya. Ini salah satu fitur dari X-Max ini, dia akomodasinya tuh besar lah ya. Ini kita lihat bagasinya, luas lah ini. Ini bisa naruh 2 buah helm yang gede, full face bisa masuk di sini. Dan satu lagi dia ada lampunya nih. Ya, jadi kalau malam nih ada penerangannya, ada cahayanya di sini. Ini ada lampunya nih kalau kalian lihat. Terus lampunya aja LED juga nih. Jadi menyesuaikan dari yang depan ke yang belakang itu sama-sama ada garis LED-nya di sini. Jadi terkesan keren. Terus ini kita ke bagian shock breakernya. Di sini ada 2. Jadi ada kiri dan kanan, jadi nggak single. Kalau NMAX sama PCX itu dia kan ada single ya. Terus ini bannya pakai ukuran 140/70. Ini juga udah pakai ABS pengeremannya. Nah, ini bagian mesinnya. Mesinnya itu berkapasitas 250 cc, SOHC teknologinya. Ini untuk ngisi bahan bakar. Kini tinggal kita putar aja ke kanan, kurang lebih gitu. Ini untuk kapasitasnya, dia bisa menampung 13 liter. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya rata-rata itu per liter bisa 28-30 km ya. Kalau di X-Max ini itu bukan tombol starter ya, tapi tombol starternya tuh ada di sini. Iya. Dan ini adalah tombol hazard, tinggal digeser aja ke kiri. Ini tombol trip itu, dan ini untuk starter engine. Sebelah kiri ini untuk lampu dim, ini untuk lampu jauh, lampu dekat, sen, dan ini klakson. Gitu, simple dan mudah dioperasiin. Sekarang kita mau bahas juga apa sih kelebihan dan kekurangan dari Yamaha X-Max ini ya. Jadi selama gue pakai motor ini tuh, gue ini tingginya nggak tinggi ya, cuman 165 cm. Jadi kalau untuk orang yang tingginya 165 cm kayak gue nih, kalau naik motor X-Max ini tuh kakinya tuh jinjit. Karena memang si joknya ini didesain nyaman untuk si pengendara. Jadi dia punya permukaannya lebar gitu guys. Jadi pada saat kalian duduk di sini, itu kaki kita, paha kita akan sedikit lebih melebar. Jadi efeknya kita jadi jinjit gitu. Terus kemudian kelebihan yang pertama, dia joknya empuk. Karena memang permukaannya lebar, jadi nyaman saat berkendara. Terus posisi kaki juga nyaman, jadi kita bisa atur mau seperti apa. Kalau orang yang tingginya di atas 165 cm ya, atau mungkin 170, 180, mungkin agak sedikit nekuk nih kalau kita memposisikan kaki kita di depan sini nih, karena secara panjangnya itu terlalu pendek ya. Jadi harusnya nggak kayak NMAX mungkin yang lebih jauh. Mungkin kalau kakinya dia lebih panjang, dia agak sedikit lebih nekuk. Kemudian kelebihannya itu dari sisi dashboardnya, dia punya fitur TCS on tadi. Jadi bisa di sini TCS on, salah satu fitur di X-Max yang bisa mencegah kita untuk slip ban belakang pada saat berkendara di pasir atau mungkin di jalanan basah. Kemudian kelebihan berikutnya, dia punya akomodasi atau mungkin tempat penyimpanan yang besar kapasitasnya. Bagasinya juga luas, kita bisa nampung 2 helm full face dan juga ada barang-barang lain. Kemudian dari sisi penyimpanan di depan, konsol di depan juga dia udah ada penguncinya, jadi lebih safety pada saat kita menyimpan barang-barang berharga. Terlebih kalau kita juga melakukan charging di sepeda motor ini. Kelebihannya dia punya tampilan yang sangar banget, cowok banget lah pokoknya. Jadi bentuknya tuh gagah. Termasuk yang motor yang cukup berat ya, karena beratnya hampir 179 kg. Jadi cukup berat, tapi kalau udah dibawa, udah melaju, udah nggak berat.
Kekurangannya yang paling besar yaitu karena ini motor yang cukup besar dan panjang, jadi satu, kita sulit berakselerasi pada saat di jalan macet. Kemudian kalaupun memang di tempat parkir sekarang itu kan di gedung atau di mall itu space-nya nggak begitu besar, jadi kalau pakai motor ini tuh agak cukup berat dan susah untuk parkirnya, karena yang pasti kalau diangkat berat banget gitu. Jadi mungkin kalau untuk motor ini dibawa pada saat touring atau mungkin ada space khusus untuk yang 250 cc, ini mungkin ideal lah kalau kita bawa. Cuman kalau ini untuk jalan jauh, gue yakin sih ini asik banget nih untuk trek jauh, karena tenaganya juga besar dan handlingnya serta performance-nya juga cukup baik lah, karena cc-nya pun didukung yang cukup besar juga, 250 cc. Untuk ini adalah kunci keyless-nya dari Yamaha X-Max 2018 ini. Jadi di sini ada dua tombol, ini tombol power, dan ini satu lagi tombol apa ya? Nggak tahu nih tombol apa. Yang pasti ada dua tombol di sini. Kalau kalian lihat, jadi cukup dikantongin aja. Cukup kita kantongin, nggak ribet. Iya. Oke, jadi kurang lebih itu review singkat gua. Dan oke, selanjutnya gue pengen ngetes nih motor ini seperti apa nih rasanya, dan impression pertamanya itu seperti apa. Oke? Sombong amat. Langsung check it out. Gue mau coba dulu rasanya naik X-Max. Tuh, ini asik banget nih guys. Kalau bawa motor ini untuk touring keren, karena bodinya besar dan tarikannya juga oke. Oke guys, kita coba motornya ya. Oke guys, tadi kita udah muter nyobain motor ini. Jadi tadi sih sempat muter-muter sedikit. Memang sih secara bodi karena dia besar, jadi cukup lumayan. Kalau jalan pelan tuh agak berat ya. Mungkin kalau di jalan kencang itu dia nggak berat, stabil yang pasti. Kemudian tarikan juga tadi sempat gue betot-betot dikit, itu responsif lah, jadi cukup bertenaga karena memang cc-nya 250 cc. Oke guys, jadi itu dia video singkat gue tentang review Yamaha X-Max 2018 dan kelebihan serta kekurangan yang ada di Yamaha X-Max ini. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya gue makin semangat lagi buat video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jangan lupa untuk tetap jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.